Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Fitri Dan saya Gapira Supanu Fatimah, siswa kelas 11 dari SMK Bakti Kencana Tasikmalaya. Selamat siang, Bapak. Siang. Mohon maaf pengganggu aktivitasnya sebentar. Tujuan saya di sini ingin mewawancarai Bapak yang sedang bertugas sebagai wakaf kurikulum. Apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai? Iya, siap. Enggak. Begitulah. kurikulum apa yang diterapkan Bapak di SMK Bakti Kencana Tasikmalaya? Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya, seiring dengan kebijakan pemerintah bahwa sejak tahun 2003 itu ada perubahan penerapan kurikulum di sekolah-sekolah yang semula menggunakan sebelum tahun 2003 kita menggunakan kurikulum GBPP 99. Di tahun 2003 ada muncul perubahan menjadi KBK, kurikulum berbasis kompetensi, dan disempurnakan pada tahun 2006 menjadi KTSP, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan sampai hari ini yang mengalami berbagai macam penyempurnaan dengan istilah kurikulum 2013 yang pada prinsipnya itu adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan. Artinya adalah kurikulum yang kita adopsi sesuai dengan kondisi dan kemampuan sekolah SMK BK. Jadi yang dipakai istilahnya adalah kurikulum KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan, yaitu kurikulum untuk khusus sekolah, kondisi sekolah kita. Apa saja kendala atau masalah-masalah yang dihadapi dalam penerapan kurikulum KTSP pada proses pembelajaran, pembuatan RPP, dan penilaian? Iya, sebelum menjelaskan ke sana, kita pahami tentang KTSP. Semestinya KTSP itu adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan yang diadopsi atau yang dikembangkan dari potensi masing-masing sekolah. Artinya satu sekolah itu mungkin akan berbeda dengan sekolah yang lain. Walaupun jenjangnya sama, walaupun misalkan jurusannya sama, tetapi ketika potensi sekolah itu berbeda, baik itu potensi siswanya dan segala macamnya, akan mungkin menghasilkan kurikulum yang berbeda pula. Secara garis besar, kalau muatannya itu sama, ada 3 muatan kita. Ada kurikulum yang muatan nasional, ya, kayak pelajaran bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, ya, itu kurikulum muatan nasional. Ada kurikulum muatan muatan kedaerahan, kayak bahasa Sunda segala macam, PLH, itu muatan lokalnya. Dan ada kurikulum muatan produktifnya, yaitu kejuruannya. Nah, di kita ada 4 jurusan, ada asisten perawatan, ada farmasi klinis dan komunitas, ada multimedia, dan juga ada tata kecantikan kulit dan rambut. Nah, semua itu pada prinsipnya yang namanya KTSP itu sebetulnya anak dituntut betul-betul kompeten. Kompeten dalam jurusannya dan tuntas dalam pembelajarannya. Jadi sebetulnya pada KTSP itu tidak ada istilah naik tidak naik atau tidak lulus, tapi yang ada adalah tuntas tidak tuntas untuk mata pelajaran yang sifatnya non produktif, kompeten tidak kompeten untuk yang sifatnya produktif. Nah, kenapa yang ditemukan di dalam penilaian dan segala macamnya? Kendala yang ada adalah belum utuhnya dipahami tentang kurikulum KTSP tersebut, sehingga di kita kalau konsepnya disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi, itu semestinya anak yang dituju adalah kompeten atau tidak kompeten, ya, bukan lulus atau tidak lulus, atau bukan naik tidak naik. Nah, tetapi di lapangan karena kita ada jenjang, ada tingkat, sehingga menimbulkan istilah naik dan tidak naik. Sehingga kendala yang ada pada penyusunan LPP dan penilaian, kita masih banyak mengacu pada GBPP sebelumnya, yaitu LPP masih menerapkan cara pembelajaran atau hanya menerapkan bagaimana menyampaikan materi seperti halnya pada GBPP yang 99 dulu, gitu kan. Semestinya di dalam KTSP itu bagaimana lebih kepada menggali potensi siswa, gitu. Tidak hanya sebatas mentransfer knowledge saja.
tidak sebatas mentransfer pengetahuan saja, tetapi lebih daripada itu adalah menggali kompetensi siswa. Misalkan ketika belajar tentang matematika, tidak hanya transfer pengetahuan dari guru kepada siswa atau dari buku kepada siswa, tetapi lebih menggali bagaimana potensi yang siswa miliki, bagaimana potensi yang ada di masing-masing sekolah atau daerah yang diramu dalam sebuah bentuk matematik. Harusnya seperti itu. Gitu. Nah, sehingga yang muncul kendala apa yang ada di kita belum begitu matching antara RPP yang tuntutan semestinya pada KTSP, penilaian pada KTSP dengan yang dilakukan oleh semua guru di sekolah, di kelas gitu. Kebanyakan guru masih menggunakan cara-cara pembelajaran, menggunakan penilaian-penilaian yang masih menerapkan model atau metode yang lama gitu. Yang semestinya pada KTSP itu sebetulnya tidak ada istilah ulangan semestinya, tapi yang ada itu adalah menguji kompetensi, sehingga tidak ada istilah misalnya gini, ketika anak belum kompeten dalam bidang ini tidak boleh lanjut dulu ke bidang yang itu, tapi diremedi lagi bidang tersebut gitu, sehingga sampai kompeten atau sampai dengan tuntas. Baru setelah tuntas lanjut kompetensi berikutnya. Harusnya seperti itu. Nah, maka kendala yang ada, makanya kita setiap tahun diadakan yang namanya IHT, in-house training atau workshop kepada guru-guru. Buat apa? Buat lebih memahamkan bagaimana implementasi KTSP dalam pembelajaran. Karena masih banyak di lapangan, di dalam penyusunan RPP, penilaian itu masih menggunakan model-model atau metode-metode yang terdahulu. Jadi kendalanya cukup kompleks ya, mulai dari pemahaman KTSP itu sendiri, kemudian pemahaman tentang penilaian sendiri. Kebanyakan ketika penilaian itu masih melakukan ulangan. Misalnya anak belajar bab ini, belajar bab ini, selesai bab itu baru diadakan ulangan. Yang semestinya tidak selalu seperti itu yang mestinya gitu. Tapi anak boleh kapan saja dia mengujikan kemampuannya. Sebab yang dikejar adalah kompetensinya. Jadi anak bisa melakukan tes kapan saja. Tidak selalu terpusat pada guru. Itu yang menjadi kendala. Gitu. Apakah sarana dan prasarana untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum? Kalau masalah sarana prasarana, alhamdulillah di Bakti Kencana penerapan daripada pembelajaran relatif sudah terpenuhi. Kita ketahui tiap kelas sudah menggunakan sudah terpasang proyektor ya semua, kemudian juga wifi kita siapkan jaringannya. Itu buat apa? Buat siswa supaya ketika ada proses pembelajaran yang menggunakan IT itu bisa diterapkan gitu. Nah, tetapi ini semua belum teroptimalkan secara keseluruhan. Kalau sarana sudah ada prasarana, hanya saja penerapan yang belum optimal. Terlihat masih banyak guru yang masih menggunakan catatan di misalnya misalkan memberikan tugas dengan mencatat dan segala macam. Itu bukti bahwa kita belum optimal menerapkan teknologi dalam pembelajaran. Menurut Bapak, apa kekurangan dan kelebihan dari kurikulum KTSP? Kalau untuk kita menilai apa kelebihan dan kekurangan, kita tidak bisa mengatakan ini lebih atau ini kurang sebelum melakukan evaluasi. Kurikulum itu sebetulnya tidak dapat terevaluasi dalam waktu 2-5 tahun, tetapi akan terevaluasi itu sampai sekian kali angkatan gitu ya, angkatan. Nah, apa sih dampak positifnya misalkan? Kalau dibaca dari konsep kurikulum KTSP itu sendiri, sebetulnya itu sangat luar biasa. Apa luar biasanya? Dituntut dengan KTSP ini, dituntut siswa untuk bisa menggali kompetensi masing-masing. Apalagi sekarang yang diusahakan oleh Pak Menteri, Mas Nadiem, kurikulum nasional, ya, di mana siswa merdeka belajar. Kita sedang lagi digencarkan tentang kurikulum nasional. Bahkan besok ada muncul lagi kurikulum PK, ya, proses keunggulan. Itu masih dari kurikulum nasional. Jadi untuk istilah
istilahnya ada yang menyebut dengan apa KTSP, ada yang Kurtilas, ada muncul sekarang kurikulum nasional, ada lagi sekarang ada lagi sekolah PK segala macam seperti itu gitu. Pada prinsipnya yang diterapkan itu adalah masih berbasis kompetensi gitu. Nah, hanya yang sedang sekarang ingin digencarkan tentang kurikulum nasional ada tentang bagaimana merdeka belajar. Apa merdeka belajar? Merdeka belajar itu adalah artinya pembelajaran lebih dipusatkan kepada siswa. Jadi bukan guru yang memegang kendali, tetapi siswa yang menentukan pembelajaran akan seperti apa. Jadi tidak terpusat kepada guru, tapi lebih terpusat kepada kebutuhan siswa. Itu pembelajaran yang diharapkan pada kurikulum nasional itu tentang merdeka belajar. Itu untuk kelebihan. Apa yang kekurangannya? Kekurangannya untuk di daerah tuh ya, di daerah yang notabene apalagi di SMK, di swasta gitu. Di swasta yang anak mayoritasnya mungkin dari berbagai macam sekolah ya, gitu ya, latar belakang SMP-nya berbeda gitu. Apa nih menjadi kelemahan? Kelemahannya adalah ketika siswa dijadikan sebagai pusat pembelajaran, itu butuh waktu untuk bisa memberikan pemahaman terhadap siswa bahwa belajar itu pusatnya adalah siswa, bukan kehendak gurunya. Nah, yang terjadi sekarang adalah guru yang selalu menjadi pusat. Jadi siswa tergantung kepada guru. Akhirnya tidak sedikit siswa yang merasa capek karena begitu banyaknya mata pelajaran, begitu banyaknya beban pembelajaran, sehingga siswa nyaris sampai tidak ada waktu untuk nyantai lah, kalau bisa nyantai gitu. Sebab begitu banyaknya muatan pembelajaran. Nah, dengan kurikulum nasional yang sekarang sedang dikembangkan dengan istilah PK, itu ada beberapa penggabungan mata pelajaran yang nantinya dengan PK nanti itu pembelajaran lebih simpel, artinya lebih sedikit yang akan disampaikan dengan tujuan supaya siswa lebih tergali minat dan bakatnya di dalam pembelajaran tersebut. Jadi kalau misalnya gini, kalau sekarang kita ada fisika, kimia, misalnya biologi untuk di kelas 10. Nah, nanti dengan di kurikulum nasional yang sudah istilah PK tadi itu digabung semua. Jadi nanti ada IPAS. Jadi nanti anak lebih cenderung apakah dia lebih suka ke IPA-nya atau ke IPS-nya. Tidak ada pemaksaan anak untuk belajar fisika, kimia, biologi, sejarah sebagainya. Tapi anak milih mau yang mananya. Yang akan dia kembangkan dalam bentuk proyek, bukan dalam bentuk pembelajaran. Jadi sebetulnya kalau kita benar-benar menerapkan kurikulum tersebut, itu siswa lebih diberikan kesempatan untuk bisa menggali minat dan bakatnya. Tapi lagi-lagi kelemahan di swasta itu karena latar belakang siswa berbeda, kemudian juga mungkin sisi sarana prasarana yang mungkin tidak secanggih dan tidak selengkap di sekolah yang notabene negeri, sehingga proses tersebut ada sedikit butuh waktu lama lah untuk bisa penyesuaian. Harapan Bapak untuk SMK Bakti Kencana kedepannya ingin seperti apa? Harapan tentu semua baik gitu ya, harapannya itu supaya sekolah bisa lebih maju, bisa lebih tetap eksis minimal, maksimalnya bisa lebih berkembang sesuai dengan jargon kita SMS berlian ya, sekolah menuju sukses menanam keahlian. Itu adalah harapan untuk SMK BK. Nah, artinya SMS berlian tersebut tidak hanya jargon, tetapi menjadi sebuah tujuan. Bagaimana mencetak siswa yang sukses, bagaimana mencetak siswa yang berakhlak dan keahlian. Nah, artinya adalah SMK sesuai dengan tujuannya mencetak siswa yang memiliki kompetensi gitu. Bagaimana hal ini bisa terwujud? Bagaimana minimal 90% lulusan SMK BK, baik yang keperawatannya, farmasi, kecantikan maupun juga multimedia, itu 90% bisa terserap oleh dunia kerja dan industri, atau minimal bisa berwira swasta minimalnya.
gitu. Nah, 10%-nya harapannya bisa untuk melanjutkan. Tetapi itu semua butuh waktu. Nah, harapan mudah-mudahan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, harapan kita SMS Berlian tersebut itu bisa terwujud. Baik Pak, terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.